Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semua. Kang Atep, izin dulu Kang Atep. Tadi sebenarnya saya sempat bilang ke panitia, kalau bisa saya bagian yang ketiga aja, setelah para senior duluan kan. Tapi katanya nggak bisa, udah yang kedua dulu. Mas Gong, sehat Mas Gong? Ya, Mbak Dila, jadi kemarin saya dapat tugas untuk bagaimana mengeksplorasi arsip-arsip daerah melalui pemanfaatan media multimoda. Jadi saya bukalah file-file yang kemarin, akhirnya setelah pikir kanan kiri atas bawah, jadilah judulnya itu kira-kira macam yang tadi Mbak Dila bilang. Jadi ada 3 kata penting yang kemudian dirangkai jadi satu. Yang pertama tentang gerakan literasinya, yang kedua kata arsip tentang daerah, saya menggunakan tanda petik di tentangnya itu. Terus di aliwahana. Nah, nanti mungkin saya lebih banyak sharing tentang apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Pontianak. Lanjut. Sebenarnya di slide saya itu ada sekitar 19 sampai 20 halaman. Jadi secara garis besar ada terbagi 4. Yang pertama itu karena mungkin sebagian karena interaksi yang selama ini sudah kenal sama saya di Pontianak, juga tahu literal Katulistiwa. Tapi saya yakin sebagian besar pasti belum tahu. Nah, kemudian bagian pertamanya itu saya perkenalan sekilas tentang literal Katulistiwa. Tadi makna 2 kata literal dan katulistiwanya itu. Nah, di TK, saya nyebut singkatannya di TK itu memulai kegiatan di tahun 2002. Walaupun pengumpulan buku itu jauh dilakukan saat saya masih sekolah SD, SMA, segala itu. Nah, sebenarnya awalnya itu, literal Katulistiwa itu perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi juga ada penerbitan, terus ada kegiatan-kegiatan literasinya. Nah, 3 foto ini sebagian koleksi buku-buku yang konten Kalimantan Barat. Kenapa ini menjadi penting saya sampaikan, nanti kaitannya sama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan arsip daerah, buku, dan apa yang sudah kita lakukan. Lanjut. Itu foto-foto bukunya, jadi awalnya masih di garasi, terus sempat kita sewa tempat kos. Jadi sewa tempat kos itu bukan untuk ditinggali, tapi untuk menaruh buku-buku yang kita punya. Nah, itu yang ketiga, foto literal Katulistiwa saat festival Taman Bacaan Masyarakat. Ini nggak salah tahun 2014, waktu kegiatan di Kendari. Terus ini saya foto-foto dulu perkenalannya. Nah, 3 foto di bawah itu foto-foto saat literal Katulistiwa diberi kesempatan untuk ikut serta di beberapa pameran buku. Yang paling kiri itu waktu pameran di lapangan Banteng, yang tengah itu waktu IBF tahun 2017. Jadi kita dapat stand yang gratis dari teman-teman TBM juga. Yang paling kanan itu waktu kita pameran di Indonesia Book Fair 2014. Lanjut. Ya. Nah, jadi dari pengumpulan buku itu mimpinya apa yang
ada di tadi itu jadi kayak semacam pusat literasi Kalimantan Barat. Nah, jadi di buku itu kemudian kita klasifikasi dari 3 besar. 3 besar, yang pertama buku-buku yang ditulis oleh penulis Kalimantan Barat dan terbit di Kalimantan Barat. Kita coba kumpulkan dari zaman-zaman bahela dulu, dari zaman-zaman kolonial sampai ke zaman-zaman milenial sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, buku-buku yang ditulis oleh penulis Kalbar, tapi terbit di luar Kalimantan Barat. Misalkan terbit di Jakarta, terbit di Jogja, di Bandung, atau juga ada yang terbit di Jerman. Terakhir informasi itu satu buku kartun. Nah, yang ketiga itu ada juga buku-buku yang ditulis oleh penulis luar Kalimantan Barat dan terbit di luar Kalimantan Barat, namun tentang Kalimantan Barat. Jadi buku-buku penulis luar yang terbitkan di luar, nah nanti coba kita lacak buku-buku itu apa aja. Nah, lebih lanjut, walaupun ini kontennya masih sangat sedikit, itu ada di channel YouTube Bedah Buku di Udara. Jadi kita buat channel YouTube khusus untuk membedah buku-buku dengan konten Kalimantan Barat. Lanjut. Nah, kalau tadi perkenalan, ini mungkin sedikit landasan, anggaplah landasan teorinya, kenapa kemudian kami harus bersusah payah untuk mengumpulkan 3 kategori buku-buku tersebut. Nah, yang paling penting ya yang pertama adalah bahwa kita sebagai penggiat literasi itu harus memiliki pembacaan yang utuh dan menyeluruh, baik secara kuantitas maupun kualitas dari buku-buku itu. Karena nanti itu akan menjawab pertanyaan di mana posisi kita sebagai penggiat literasi itu di samudra buku-buku yang sekian banyaknya itu. Nah, ini berpengaruh bagaimana kita memandang buku itu. Apakah kita melihat buku itu sebagai karakteristik fiskal, jadi secara kuantitasnya itu, atau karakteristik fungsional. Nah, ini yang menjadi penting. Sehingga pada akhirnya kita harus menempatkan bahwa buku itu adalah bukan tujuan kita, tapi buku adalah medium, adalah sarana atau cara untuk kita mencapai sesuatunya itu. Nah, itu kira-kira poin-poin besarnya. Nah, dari secara kuantitas pengumpulan buku yang konten Kalimantan Barat kategori tadi sama tadi yang ini strategi kebudayaannya itu, maka kemudian di slide berikutnya salah satunya tahun 2013 saya berkesempatan untuk menulis buku judulnya Pontianak Heritage. Buku Pontianak Heritage, awalnya buku ini adalah bab kelima dari buku panduan wisata ke Pontianak. Jadi buku panduan wisata itu terbit, banyak orang-orang tua, banyak senior yang bilang, loh kenapa bagian yang kelima ini tidak dibuatkan buku khusus tentang bangunan-bangunan dan tempat bersejarah yang ada di kota Pontianak. Jadi di buku ini ada 33 bangunan tempat bersejarah yang ada di kota Pontianak yang kemudian saya coba narasikan kembali dengan data-data, dengan foto-foto, yang kemudian juga dengan arsip-arsip data-data sejarahnya. Ini menjadi penting. Jadi kan mungkin kalau kawan-kawan kalau begitu mendengar kata Pontianak langsung konotasinya identik dengan hantu kuntilanak. Nah, di bagian depan dari buku Pontianak Heritage ini
Kemudian saya menuliskan 5 atau 6 perspektif tentang penamaan kota Pontianak. Jadi berdasarkan cerita rakyat, juga berdasarkan data-data dan narasi-narasi sejarah. Misalkan salah satunya itu tentang keberadaan pohon punti. Jadi keberadaan pohon punti, kemudian dari narasi-narasi sejarah yang saya telusurin, itu ada di bukunya Harry Chambers Lawyer. Itu jadi ada surat menyurat antara anak negeri Pontianak. Jadi masyarakat kota Pontianak dulu disebut anak negeri Pontianak, menyurati kepada Sultan Pontianak tentang permasalahan tanahnya. Dan di situ termaktub ada beberapa pohon punti. Nah, maka ini menjadi menarik. Dan 6 perspektif lainnya kemudian saya tuliskan di bagian depan buku ini. Itu 2013 saya nulis buku Pontianak Heritage. Jadi gimana nanti kaitan-kaitan buku dan narasi-narasi sejarah. Berikutnya, beberapa tahun ini juga saya berkesempatan untuk, ini bahasa kerennya, menulis direktori sejarah surat kabar di Kalimantan Barat. Jadi awalnya itu saya pernah menulis beberapa pendahuluan tentang sejarah surat kabar di Kalimantan Barat, itu hanya 2-3 halaman, nah yang kemudian dielaborasi lagi, dikembangkan lagi. Intinya kita catat semua, kita telusurin ada berapa surat-surat kabar yang pernah terbit di Kalimantan Barat. Kemudian kita bagi berdasarkan periodenya. Misalkan dari zaman kolonial Hindia Belanda, pendudukan Jepang, hingga ke zaman sekarang. Walaupun proses yang sekarangnya itu masih ada di zaman kolonial Hindia Belanda dan zaman pendudukan Jepang. Jadi kita buatkan timeline-nya, kapan pertama kali surat kabar itu terbit di Kalimantan Barat. Ada beberapa alasan yang saya tuliskan itu, sama supaya kita sebagai generasi yang sekarang itu, buat juga teman-teman yang kemudian itu tidak ahistoris. Karena sepanjang tracking terhadap surat-surat kabar itu begitu banyak informasi dari berita-berita yang ada di seputaran Pontianak dan Kalimantan Barat. Untuk lokus Pontianak dan Kalbarnya. Nah, dari mana sumber-sumber selama ini, misalkan yang foto di utusan Borneo itu saya dapat dari bagian koran-koran langka di Perpustakaan Nasional. Ada juga informasi-informasi di beberapa situs, salah satunya Delper. Saya juga tracking ke Museum Pers di Solo, walaupun beberapa dapat itu untuk zaman-zaman yang di Orde Baru. Jadi untuk zaman-zaman kolonial Hindia Belanda dan Jepang itu belum dapat. Ada juga sempat ke Arsip Nasional RI di Pasar Minggu, dan juga sumber-sumber dari perseorangan yang ada di Kalimantan Barat. Itu sekilas tentang apa yang saya lakukan di penelitian atau penulisan direktori sejarah surat kabar di Kalimantan Barat. Lanjut. Nah, ini sekitar Agustus atau September 2019. Nah, kemudian pas lagi ada diskusi dengan beberapa kawan, nah tiba-tiba kita menyadari bahwa Oktober nanti 2019 itu, jadi hampir setahun yang lalu itu pas momen dari 100 tahunnya, 100 tahun pertama kali surat kabar di Kalimantan Barat itu terbit. Nah, kemudian kawan-kawan di Pontianak ngopi, karena di Pontianak banyak warung-warung kopi untuk berdiskusi. Mas Gong tahu persis itu. Jadi kita berdiskusi, wah ini momen Oktober nanti, itu sayang.
kalau dilewatkan begitu saja karena pas momennya 100 tahun surat kabar pertama terbit di Kalimantan Barat, pas 1 abad. Kemudian akhirnya siap tidak siap dengan segala kondisi, dengan segala data yang ada, bismillah akhirnya kita buat kegiatan yang kemudian diberi nama kegiatan 100-248. Jadi 100-nya itu pertama kali surat kabar di Kalbar terbit, dan 248-nya itu hari jadi Kota Pontianak yang ke-248. Nah, dari angka 248 itu, kemudian kita turunkan lagi. Yang 2-nya dari jenis kegiatannya itu, dari yang momen tadi, 2 momen tadi, yang 4, jadi kita punya 4 venue. Jadi pameran buku langka, nanti juga ada pameran buku-buku konten Kalimantan Barat, dan juga ada diskusinya. Itu ada di 4 tempat. Nah, yang untuk angka 8-nya, awalnya kita mau itu adalah rangkaian diskusi dan bedah buku sebanyak 8 kali. Nah, pas di perjalanannya, ternyata ada begitu antusias yang tidak terduga, lebih dari 8. Lebih dari 8, dan nggak mungkin dong kita bilang, udahlah kita diskusi hanya 4 kali nih, kita bedah buku hanya 4 kali. Akhirnya kita genapkan 8 dikali 2. Jadi 16 kali bedah buku, 16 kali diskusi. Di slide berikutnya itu ada bedah buku apa saja, terus diskusi-diskusi apa saja. Lanjut. Nah, ini lebih kegiatan 248-nya, ini lebih foto-foto. Foto-foto ini saat pembukaan di venue pertama kita. Venue pertama kita itu ada di kantor perwakilan LKBN Antara Pontianak. Nah, yang menarik dari kegiatan ini, kita siapkan kurang lebih 1 bulan, itu melibatkan 41 komunitas dari berbagai macam latar belakang. Ada yang dari penggiat sejarah, jurnalis, seniman, sinias, guru, dosen, pemilik warung kopi. Jadi beberapa sesi itu pemilik warung kopi mendrop kopi-kopinya untuk kita berdiskusi. Nah, kita juga didukung oleh 9 media partner dari surat kabar lokal, nasional, juga media daring. Nah, kawan-kawan yang paling menarik dari kegiatan ini semua pembiayaan dilakukan secara crowdfunding. Jadi kita yang terhimpun itu kemudian bahasanya berurung-rembuk. Caranya itu salah satunya kita membuat kaos itu dijual. Nah, nanti dari hasil penjualan itu yang kita membiayai semua kegiatannya, dari membuat banner, terus nanti ada ngeprint 1 edisi surat-surat kabar lamanya itu. Lanjut. Nah, ini display pameran koran langkanya. Jadi kita buat partisi, dan alhamdulillah dari kegiatan itu kita bisa membuat partisi sebanyak 4 partisi dari crowdfundingnya itu. Crowdfundingnya, terus kita print, kita minta izin dari Perpustakaan Nasional untuk ngeprintnya itu. Jadi kita tempel untuk bisa dibaca oleh siapapun yang hadir. Misalkan itu surat kabar suara Borneo. Jadi sepanjang identifikasi ada belasan surat kabar yang terbit di zaman kolonial Hindia Belanda, dimulai dari Halilintar, Suara Borneo, Warta Borneo, Brani, Sinar Borneo, sampai Borneo Simbun. Sebagian menggunakan bahasa Melayu, ada juga beberapa yang menggunakan bahasa Belanda. Lanjut. Nah, ini lokasi selama kita melakukan kegiatannya itu. Yang pertama itu lokasinya ada di kantor perwakilan LKBN Antara Pontianak di Jalan Johar. Kemudian kita boyong semuanya
semua banner, semua partisi itu untuk ke daun lebar cafe. Itu kira-kira jarak dari venue pertama kedua itu sekitar 6 kilo. Nah, jadi di venue pertama kita dapat 3-4 hari, setelah itu break 1 hari untuk siap-siap. Kemudian di venue yang kedua kita dapat 4 hari. Setelah itu kita bongkar-bongkar lagi, pindah ke venue yang ketiga. Itu ada di warung kopi Si Bos. Jadi itu kita gerak-gerak lagi di masing-masing venue. Kita selalu mengadakan bedah buku dan diskusi dengan tema-tema yang sudah ditentukan. Dari venue yang ketiga, kemudian kita bergerak ke venue yang keempat. Itu ada di PMK Coworking Space, tempat beberapa teman-teman komunitas di Pontianak juga berkumpul. Kenapa pergerakan-pergerakan ini menjadi penting? Yang pertama, pertimbangan kami karena ada begitu banyak ruang-ruang yang bisa kita gunakan di Pontianak dan mereka sangat-sangat welcome tinggal di mana dipakainya itu. Yang kedua juga untuk menjaga ritme yang akan berpengaruh pada nanti sebaran-sebaran dari pengunjung kegiatan-kegiatannya itu. Itu di lokasi pamerannya. Lanjut. Nah, ini kemudian salah satu kegiatannya pameran buku lokal konten Kalimantan Barat dan kita membedahnya. Jadi ada sekitar 8 buku, yang kemudian ada diskusi-diskusinya juga. Itu semuanya kira-kira semuanya kontennya Kalimantan Barat. Jadi misalkan yang hari pertama itu ada buku Borneo bagian Barat yang ditulis tahun 1893 dan 1895. Itu kita bedah, sampai juga ada buku yang baru. Itu misalkan yang sejarah revolusi Oktober 1945. Sebagian besar karena konten dan momennya momen yang bersejarah, buku-bukunya juga banyak yang tema-tema sejarah. Lanjut. Ini foto di beberapa rangkaian diskusi. Jadi selain di 4 venue tadi, jadi ada beberapa teman-teman juga itu yang bahasanya mereka mau menjadi tuan rumah untuk melakukan diskusi. Dan sekali lagi agak tidak mungkin untuk kita tidak bilang, wah nggak usah lah kita di venue saja. Nggak. Jadi misalkan ada di kampus IKPGRI, itu waktu bedah buku sejarah pers, ada juga di kampus IAIN, dan yang paling atas di foto yang slide-nya nampak itu kita bedah buku tentang setahun kegiatan komunitas wisata sejarah. Ini ruangan di SD 14, salah satu bangunan tua di kota Pontianak yang pada zaman kolonial Hindia Belanda menjadi Holland Inlander School. Nah, ini beberapa tema-tema diskusi yang ada di rangkaian 16 bedah buku dan sesi diskusi itu. Lanjut. Oke, 2 menit lagi ya, Kang. Siap. Nah, jadi setelah di rangkaian itu, kemudian pas di penutupan ada beberapa rekomendasinya. Salah satu hal yang penting bagaimana kita menggagas museum pers daerah. Yang saat ini juga teman-teman di Pontianak masih tetap berkomunikasi, tetap berkoordinasi, tetap bersilaturahim. Sampai saat ini, jadi kita sedang mencoba untuk bersilaturahim dengan beberapa stakeholder. Misalkan surat kabar yang ada sekarang di Pontianak, ada beberapa orang tua juga untuk meminta pendapat tentang bagaimana untuk menjadikan museum pers daerah ini. Lanjut. Nah, itu tadi crowdfunding. Jadi kita membiayai secara swadaya kegiatan-kegiatan kita selama hampir 1 bulan tadinya itu. Lanjut.
Nah, di luar yang tadi itu juga sebenarnya kita ada kegiatan yang gerakan literasi membacakan Kuburaya. Ini sama kaitannya dengan apa yang multimodanya tadi itu. Jadi yang menarik dari gerakan literasi di Kuburaya itu, Kuburaya kabupaten tetangga dari kota Pontianak. Jadi gerakan membacakan itu bagaimana anak-anak membacakan cerita-cerita pendek kepada masyarakat. Nah, ini foto-foto saat persiapan. Nah, yang paling penting di proses persiapan ini, kita sama-sama setuju untuk tidak melakukan publikasi di media sosial atau media apapun selama kurang lebih setahun. Jadi kita benar-benar mapatkan dulu gerakannya di akar rumput akar itu, di TB masing-masing itu, jadi tidak ada publikasi. Setelah kurang lebih setahun, baru kita melakukan publikasi. Lanjut. Sampai akhirnya, nah, ini tujuan-tujuan dari gerakan literasi di Kuburayanya itu. Sampai akhirnya beberapa bulan sebelum COVID-19 itu, lanjut untuk nah, ini foto akhirnya gerakan membacakan itu di launching oleh Bupati Kuburaya. Nah, jadi di foto yang sebelah kanannya, jadi selama proses tahunnya itu, untuk gimana kita melakukan teknik-teknik dasar membacakan anak-anak itu, kemudian kita pentaskan saat launching gerakan membacakan di Kuburaya itu. Dan yang paling penting juga, gerakan literasi membacakan di Kuburaya sudah ada perbuknya. Jadi insya Allah nanti bisa dilakukan secara masif. Mas Gong pernah ke sana kemarin sebelum COVID. Lanjut. Nah, sama rangkaian tadi juga, jadi ada beberapa inovasi yang kami lakukan di sini di Kalimantan Barat, khususnya di Kuburayanya itu. Jadi kemarin ini kaitannya sama pemanfaatan media multimoda. Jadi ketika siswa-siswa itu tidak bisa sekolah, ada di rumah kan, jadi kemudian kita melakukan inovasi literasi, melakukan lomba menulis surat kepada bupati dan membacakannya. Jadi mereka tulis surat, kemudian membacakan. Nah, proses membacakannya itu yang dikirim dan dinilai. Jadi ini foto saat 68 pemenang itu diundang untuk penyerahan hadiahnya. Harusnya sebenarnya 67 kategori, tapi karena satu ada yang kembar jadi 68. Nah, saat ini juga kita sedang mempersiapkan sama tentang pemanfaatan multimodanya ini. Jadi gimana anak-anak tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Jadi mereka nanti akan membacakan karya-karya sastra Kalimantan Barat, direkam. Nanti kita sedang menyiapkan proses perekaman mereka, misalkan yang 5 sampai 8 menit, itu akan diputar di semua ruang-ruang publik yang ada. Kita sedang mencoba untuk mengidentifikasi ruang-ruang publiknya itu. Misalkan ruang-ruang publik ada audiovisual di rumah makan, ada audiovisual di warung kopi, atau di hotel, atau kalau di sini kan ada beberapa perahu air tuh yang ada audiovisual. Nah, jadi nanti misalnya kita pilih sebulan sekali, ada 10 atau 20 terbaik, dan kita setel di ruang-ruang publiknya itu. Fungsinya apa? Fungsinya supaya keterlibatan begitu banyak elemen masyarakat dalam proses literasinya ini. Jadi anak-anak membacakan karya-karya sastranya itu dengan gaya mereka masing-masing. Nah, kemudian masyarakat secara langsung atau tidak langsung membacakan proses mereka baca karya-karya sastranya. Itu mungkin beberapa kegiatan yang kita lakukan dalam kaitannya dengan pemanfaatan media multimodal. Dari yang ada narasi-narasi sejarahnya sama yang update sekarang ini. Dari yang data-data atau arsip-arsip zaman kolonial sampai yang sekarang zaman-zaman milenial kita lakukan.